Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan berjumpa kembali di materi pembelajaran fisika kelas 11 MIPA. Baiklah, semoga kalian dan kita semua tetap sehat, tidak kurang satu apapun. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang refraksi atau pembiasan cahaya pada medium atau media yang berbeda. Contoh misalnya pada air ini, kemudian juga pada kaca ini atau balok kaca ini. Dan kita bisa mengamati bahwa cahaya bisa membelok atau bisa refraksi atau berefraksi di media air dan media kaca ini. Nah, untuk sekedar kita lihat gejala atau fenomenanya, baiklah kita akan tunjukkan pembiasan atau refraksi cahaya pada kaca dan pada air berikut ini. Baiklah, kita akan coba mengamati atau melihat gejala pembiasan cahaya pada media air atau media kaca. Ya, dengan sinar laser ini bisa kita tunjukkan arah pembelokan cahaya. Ya, kita lihat dia membelok dari, mestinya dia ke sana lurus, tapi oleh di air dia membelok ke bawah. Ya, kelihatan jelas. Ya, ini pembelokan cahaya pada media kaca dan media air. Nah, kemudian coba kita pada gelas ini, kita akan coba lihat ini adalah terjadi pembelokan cahaya. Ya, kita lihat arahnya membelok ke bawah, dan ini adalah gejala pembiasan cahaya pada kaca dan pada air. Nah, kemudian ingat, coba kita, ya, ini juga jelas, ya, kita amati ini terjadi pembelokan cahaya. Ya, kemudian juga pada kaca ini juga terjadi pembelokan cahaya. Kita lihat, ya, dia akan membelok pada kaca tebal ini. Kalau seandainya seperti ini kan, ini ada, ya, ini timbulnya di bawah di sini, semestinya dia lurus ke sana, karena akibat pembiasan maka cahaya dibelokkan mendekat atau ke bawah. Ya, itulah fenomena atau gejala pembiasan pada air. Ya, itulah gejala atau fenomena pembiasan cahaya pada air dan pada kaca. Dan ternyata memang cahaya pada air dan pada kaca membelok atau membias, dan akan membuat penglihatan kita dibuat menjadi berubah ketika kita berada di air, melihat ke luar seperti ketika kita berenang, atau ketika kita melihat dasar kolam renang yang bening, penglihatan kita dibuat menjadi lebih dekat, atau kelihatan kolam itu menjadi dangkal. Itulah yang disebut dengan efek dari pembelokan atau pembiasan cahaya. Dan kita akan pelajari secara teori hukum-hukum pembiasan, hukum sinus 1 dan hukum sinus 2, dan hukum sinus yang ketiga, persamaan-persamaannya, dan termasuk juga penyebab-penyebab cahaya membelok pada sebuah media atau pada sebuah medium. Termasuk akan kita bahas pengaruh dari indeks bias benda atau indeks bias zat dan kecepatan cahaya pada dua medium atau media yang berbeda. Baiklah, kita akan coba berikut ini, kita akan mempelajarinya, termasuk juga pembahasan contoh soalnya, sehingga kalian simak dan tonton video ini sampai tuntas supaya lebih memahami dan lebih mengerti, dan termasuk bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan pembiasan cahaya. Nah, berikut ini kita akan coba mempelajarinya. Baiklah, kita akan mempelajari pembiasan atau refraksi cahaya pada bidang datar menurut hukum sinus 1 dan hukum sinus yang kedua. Ya, pada
materi ini dibicarakan bagaimana cahaya melewati dua media atau medium yang berbeda sehingga cahaya akan mengalami pembelokan atau pembiasan. Ya, kita amati misalnya cahaya datang pada media yang lebih renggang, contohnya ini menuju ke ini media kaca atau medium kaca. Maka si cahaya akan membeloknya seperti ini atau akan membias bahasanya, mendekati garis normal. Jadi ini adalah garis putus-putus, tidak lurus ke sini, tapi dia membelok seolah-olah memendek atau mendekati garis normal. Sehingga sudut datang ini dan sudut bias akan dibuat berbeda. Dan kalau seperti ini, atau kalau sinar datang dari medium yang lebih renggang ke medium yang rapat, contohnya adalah dari udara ke kaca, maka akan membuat sudut bias ini lebih kecil dibanding sudut datang, atau sudut datang lebih besar dibanding sudut bias. Jadi inilah skema ketika sinar datang dari medium yang renggang ke medium yang lebih rapat, contohnya dari udara ke kaca. Kemudian bagaimana dengan proses sebaliknya? Jika sinar datang dari medium yang lebih rapat, contohnya dari kaca menuju ke udara atau dari kaca ke air, karena air bisa jadi lebih kecil atau lebih renggang dibandingkan kaca, maka akan terjadi pembelokan cahaya seperti ini. Ini artinya cahaya akan membelok menjauh dari garis normal, sehingga kesimpulannya bahwa jika seperti ini, maka sinar datang akan dibelokkan atau akan dibiaskan menjauhi garis normal, dan sudut datang ini akan lebih kecil dibanding sudut bias, atau sudut bias atau sudut R ini akan dibuat lebih besar dibanding dengan sudut datangnya. Itulah jika sinar datang dari medium padat ke medium yang renggang, contohnya dari kaca ke udara seperti ini skemanya misalnya. Kemudian bagaimana ketika sinar itu datangnya tegak lurus seperti ini? Gambar ketiga, kalau tegak lurus baik dari medium yang renggang ke medium yang rapat atau sebaliknya, maka sinar tidak membelok atau tidak membias, maka sinar itu diteruskan. Nah, itulah ketentuan menurut hukum Snellius tentang pembiasan cahaya yang melewati dua media atau medium yang berbeda, bisa dari medium yang renggang ke yang rapat atau proses sebaliknya, maka akan terjadi seperti ini. Dan semuanya sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Itulah hukum pertama Snellius tentang pembiasan. Jadi saya ulangi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Itulah bunyi yang pertama hukum Snellius. Adapun yang kedua adalah tadi, jika sinar datang dari medium yang renggang ke medium yang rapat akan dibuat seperti ini, menjauhi garis normal, dan sudut biasanya lebih kecil dibanding sudut datang. Kemudian kalau proses sebaliknya, jika sinar datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang, maka sinar biasanya akan seperti ini, menjauhi garis normal, dan akan membuat sudut biasanya lebih kecil dibandingkan sudut datang. Dan ketika sinar datangnya tegak lurus, maka baik dari medium renggang atau kebalikannya, maka tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Itulah tentang hukum pembiasan pada bidang datar yang disimpulkan oleh Snellius. Dan kita berikutnya akan mempelajari tentang bagaimana hukum Snellius yang ketiga dan apa yang disebut dengan indeks bias, serta persamaan hukum Snellius pada hukum pembiasan atau refraksi cahaya. Kita akan pelajari berikut ini. Kita lanjut dengan pembiasan indeks bias zat dan persamaan Snellius tentang pembiasan cahaya pada bidang. Seperti sebelumnya dibahas bahwa cahaya akan terjadi membelok atau membias ketika melewati dua medium yang berbeda kepadatannya. Contoh dari air dari udara ke air, atau dari udara ke kaca, atau sebaliknya. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat cahaya itu membelok atau membias sehingga dia bergeser dari arah yang awal atau arah yang pertama dia datang? Nah, yang pertama adalah
terpengaruh dari indeks bias. Jadi setiap benda memiliki indeks bias. Ya, apa disebut dengan indeks bias? Indeks bias bisa diartikan sebagai kemampuan zat untuk membelokkan cahaya. Saya ulangi, bisa diartikan indeks bias itu adalah kemampuan zat untuk membelokkan cahaya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sinar datang dari media udara misalnya menuju ke yang lebih rapat misalnya kaca. Sementara indeks bias udara dan indeks bias kaca itu berbeda dan akan menyebabkan si cahaya ini membelok. Itu yang pertama. Saya ulangi, yang pertama adalah kenapa cahaya membelok, karena setiap benda memiliki indeks bias. Nah, indeks bias adalah angka atau indeks yang nanti bisa kita lihat hasilnya, hasil pengamatan para ilmu, misalnya air nilainya 1,3 dan udara misalnya 1 dan yang lainnya. Nah, itulah dengan indeks bias. Nah, indeks bias itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Nah, apa yang dengan indeks bias mutlak? Nah, indeks bias mutlak adalah perbandingan antara diambil dari perbandingan antara kecepatan cahaya ini C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa dibagi kecepatan cahaya di media itu. Misalnya ini adalah kaca, kita tandai dengan VK, inilah kecepatan cahaya di kaca. Sementara C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa di udara. Nah, berapa nilainya? Nilainya sudah ditentukan bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa adalah 300 juta meter per detik atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, berapa kecepatan cahaya di media atau di kaca sebut saja di sini, maka sudah menentu lebih kecil dibanding dengan kecepatan cahaya di udara. Nah, jadi si VK atau kecepatan cahaya di media kaca ini lebih kecil dibanding dengan di udara. Nah, itulah salah satu selain penyebab dari indeks bias juga membuat kecepatan cahaya ternyata di kaca akan lebih kecil atau lebih kendor dibanding dengan kecepatan cahaya di udara, sehingga dia akan mendekat seperti ini atau lebih seperti ini. Ini juga sama. Jadi di kaca kecepatannya ternyata mengecil sehingga dia akan seolah-olah melambat dan sudutnya akan dibuat lebih kecil atau sudut biasnya. Nah, itulah yang disebut dengan indeks bias mutlak. Nah, saya ulangi, indeks bias mutlak, indeks bias diambil dari nilai kecepatan cahaya di udara dan kecepatan cahaya di media tersebut. Contohnya di udara ada, lihat di tabel, 1,00 sekian, di ruang hampa 300 di kaca ada nilainya indeks biasnya. Kemudian di air juga ada, sudah diamati 1,33 sekian, dan untuk zat-zat yang lain silahkan kalian bisa lihat di tabel. Ya, kemudian yang berikutnya indeks bias relatif. Nah, indeks bias relatif tadi indeks bias mutlak, sekarang ada pemahaman indeks bias relatif, yaitu indeks bias yang hasil perbandingan. Indeks bias relatif inilah atau indeks bias hasil perbandingan dari indeks bias medium 1 dan medium yang kedua yang dilewati cahaya. Contohnya indeks bias relatif ini indeks bias relatif 1 dan kedua, artinya indeks bias relatif udara terhadap kaca, sehingga ini N1 dibagi N2. Itulah pemahaman tentang indeks bias relatif. Saya ulangi, tadi indeks bias zat atau yang disebut dengan indeks bias mutlak itu adalah indeks bias zat. Kita bisa lihat contohnya di tabel, indeks bias air 1,33 dan indeks bias udara 1,0, dan itulah semua itu hasil pengamatan para ahli. Ya, itulah pemahaman tentang indeks bias dan indeks bias relatif dan indeks mutlak, dan itulah yang menyebabkan kecepatan cahaya berbeda dengan di udara dan di media yang lain, sehingga akan membuat si cahaya ini membelok di media satu ke medium yang lain. Nah, apa efeknya?
efeknya bahwa akan terjadi perbedaan penglihatan di misalnya seperti ini. Ketika kita berada di air, maka kita akan melihat benda di darat akan lebih jauh. Tapi ketika kita melihat air atau melihat kolam maksudnya, atau melihat benda yang ada di kolam, maka si penglihatan kita akan dibuat memendek atau membelok sehingga kolam kelihatan dangkal atau lebih dekat dengan kita, atau mungkin juga benda kalau ada di kolam lebih kelihatan seolah-olah lebih dekat dibanding yang aslinya, karena memang penglihatan kita dibelokkan seperti ini. Nah, bagaimana dalam proses kebalikannya? Kalau kita berada di kolam misalnya, maka akan melihat benda-benda di darat itu akan jauh. Artinya kalau kita berenang di kolam dan melihat teman kita di darat, maka teman kita akan terlihat dibuat jauh oleh pembelokan cahaya atau pembiasan cahaya. Ya, itulah tentang indeks bias cahaya dan kecepatan cahaya, indeks bias relatif dan indeks bias mutlak. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan ke pemahaman tentang hukum Shen-Lewis yang ketiga. Akan lanjut ke pembahasan hukum Shen-Lewis yang ketiga. Ya, kita lihat baiklah bahwa hukum Shen-Lewis yang ketiga membicarakan tentang perbandingan sudut datang dengan sudut bias pada pembiasan dua media yang berbeda. Saya ulangi bahwa sudut datang adalah sudut yang dibuat antara garis normal dengan sudut datang, yang sudut bias adalah sudut yang dibuat antara sinar bias dengan garis normal. Dan karena ini adalah dari bidang udara ke kaca, maka sudut biasnya akan lebih kecil dibanding sudut datang. Nah, menurut hukum Shen-Lewis atau Shen-Lewis bahwa akan terjadi perbandingan antara sinus sudut datang dengan sinus sudut R, akan terjadi perbandingan indeks bias yang kedua dan indeks bias yang pertama. Saya ulangi bahwa menurut Shen-Lewis bahwa akan ketika perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias, maka perbandingannya akan terjadi indeks bias yang kedua atau indeks bias media yang kedua terhadap indeks bias media yang pertama. Contoh misalnya ini dari kaca ke udara, artinya ini yang adalah indeks bias itu yang kedua adalah kaca dan indeks bias yang pertama adalah udara. Nah, berikutnya jika asumsinya masing-masing indeks bias medium 2 adalah indeks bias mutlak, yaitu perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa dan kecepatan cahaya di media itu, termasuk juga ini indeks bias yang satu dan yang mutlak adalah perbandingan kecepatan cahaya dan kecepatan cahaya di ruang hampa dan kecepatan cahaya di media itu, maka akan terjadi persamaan seperti ini. Nah, N2 N1 menjadi V1 menjadi V2, sehingga apa artinya V? Ingat bahwa ini adalah kecepatan apa? Adalah kecepatan cahaya yang melewati medium atau media udara dan media kaca. Ingat bahwa cahaya adalah gelombang, maka bisa diambil persamaan kecepatan cahaya adalah gelombang cahaya pada frekuensinya. Kecepatan cahaya di tempat yang pertama adalah V1 karena gelombang perkalian antara gelombang cahaya dan frekuensinya, dan kecepatan cahaya pada media yang kedua adalah gelombang cahaya yang kedua kali frekuensinya. Ingat bahwa frekuensinya tidak berubah, yang berubah adalah panjang gelombang cahayanya, sehingga cahaya di media yang kedua ini atau kaca ini akan berubah atau berbeda dengan gelombang cahaya di udara. Itulah salah satu penyebab cahaya membelok atau membias di media kaca. Saya ulangi, pertama adalah indeks biasnya, kaca lebih padat dibanding dengan udara. Yang kedua, kenapa cahaya membelok di kaca? Yang kedua adalah penyebabnya adalah kecepatannya. Kecepatan cahaya di kaca berkurang atau lebih kecil dibanding kecepatan cahaya ketika di udara. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya juga akan berkurang panjang gelombangnya atau akan mengecil panjang gelombangnya pada media kaca, sehingga cahaya ini akan belok mendekat atau mendekati garis normal dan akan membuat sudut biasnya lebih kecil dibanding dengan sudut datang. Itulah pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pembiasan cahaya menurut konsep Shen-Lewis. Kemudian persamanya disusun seperti ini. Sin I per Sin R adalah N2 per N1 dan N2 per N1 sama dengan perbandingan V1 per V2, dan akan terjadi N1 per sudut kali sinus sudut datang dan N2 indeks bias yang kedua atau jarak yang kedua
kali sinus sudut bias. Dan jika kita mengambil perbandingan indeks bias yang kedua dengan yang pertama, akan berbanding lurus dengan kecepatan I2 dibanding I1. Itulah pemahaman tentang hukum sinus yang ketiga dan kecepatan cahaya pada media, termasuk panjang gelombangnya, dan perbandingan indeks bias sudut datang dan sudut bias, indeks bias kedua media, dan kecepatan kedua cahaya di tempat kedua media atau kedua medium tersebut. Ya, kita akan coba nanti berikutnya akan membahas contoh soal supaya pemahamannya menjadi lebih mengerti dan lebih paham berikut ini. Baiklah, kita akan bahas contoh indeks bias relatif atau contoh yang kedua. Ya, kita lihat indeks bias pada soal diketahui jika indeks bias air 4/3 dan indeks bias kaca 3/2, tentukan atau hitung indeks bias kaca relatif terhadap air dan indeks bias air relatif terhadap kaca. Nah, kalau kita amati yang A ini artinya cahaya datang apa saja ini datang dari kaca ke air. Ya, cahaya datang dari relatif indeks bias kaca relatif terhadap air. Artinya anggap saja ini datang dari kaca kemudian ke air. Ini artinya kaca dan ini adalah air. Ya, itulah. Dan ini adalah N kaca dan ini adalah N air. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita jawab yang A. Kita jawab A bahwa indeks bias berarti yang dimaksud soal adalah indeks bias kaca ke air atau indeks bias dari kaca ke air. Bisa kita tulis yaitu indeks bias kaca per indeks bias air. Nah, kalau indeks bias kacanya misalnya 3/2, nah berarti dibagi indeks bias airnya misalnya diketahui 4/3, sehingga ini sama dengan perkaliannya menjadi 3/2 kali 3/4, sehingga jawabannya adalah 9/8. Itulah jawabannya indeks bias relatif kaca terhadap air. Nah, sekarang kalau dibalik berarti ini yang A, yang B ini yaitu indeks bias air terhadap kaca, sehingga ini indeks bias air dibagi indeks bias kaca. Secara matematik tinggal dibalik. Nah, indeks bias airnya 4/3 dan indeks bias kacanya 3/2, sehingga ini artinya 4/3 kali 2/3, sehingga jawabannya adalah 8/9. Nah, ini hanya kebalikannya dari yang pertanyaan A. Saya ulangi, ini jawaban indeks bias relatif kaca terhadap air. Nah, itulah contoh indeks bias relatif atau menghitung indeks bias relatif cahaya datang dari medium satu ke medium yang lain. Misalnya air ke kaca atau dari kaca ke air. Dan itulah jawaban soal atau contoh soal tentang indeks bias relatif. Dan berikutnya kita akan membahas soal tentang sudut bias dan sudut datang pada dua media yang dibuat oleh cahaya berikut ini. Kita akan membahas contoh soal tentang pembiasan. Supaya kita lebih memahami soal dan apa yang diinginkan soal, kita bacakan dulu. Sinar datang dari udara. Saya ulangi, sinar datang dari udara menuju air dengan sudut datang 60 derajat. Jika indeks bias udara 1, ini adalah indeks bias udara 1, dan indeks bias air 4/3, tentukan sudut bias cahaya pada air. Ya, kalau kita identifikasi bahwa data di soal adalah yang pertama diketahui adalah sudut datang atau I, yaitu 60 derajat. Kemudian indeks bias udara menggunakan nilai 1, kemudian dan indeks bias air sebut saja N air 4/3. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ditanyakannya di soal ini adalah berapakah sudut bias atau sudut R.
Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan hukum sinus persamaan, hukum sinus persamaan yang ketiga, yaitu sin sudut I dibagi sin sudut R sudut bias sama dengan N, berarti N air dibagi N udara. Nah, itulah persamaannya. Nah, yang belum ada adalah atau yang ditanyakan adalah ini. Nah, sehingga kita membuat persamaan. Jadi sinus sudut R adalah sin I dibagi sin I kali NU, atau di sini NU, N udara, dibagi dibagi N air. Nah, sehingga persamaannya sama dengan ini sin I adalah sin 60 derajat, nah, kali ini bisa di belakang atau di depan sama aja, kebetulan kali 1, kemudian dibagi indeks udara adalah 4/3. Kita tulis ulang. Nah, sin I adalah sin 60 derajat dibagi 4/3. Nah, kita tinggal buat angka berapa sin 60. Ingat bahwa sin 60 derajat kalau dibuat angka adalah setengah akar 3. Itulah sehingga kita tinggal ganti akarnya adalah setengah akar 3 dibagi 4/3. Ini artinya setengah akar 3 kali 3/4, sehingga sederhananya adalah 3 kali 1 akar 3, 3 akar 3/4 kali 2 8. Nah, sehingga sin R derajat, adalah 3/8 kali akar 3. Ingat, ini bukan derajat tapi angka. Nah, berapa sederhananya? Ini kalau kita buat angka dengan asumsi ini 1,7, ini dibagi 8. Nah, 1,7 kurang lebih nilainya 17. Artinya kita buat 17 kali 3. Kita buat 17 kali 3. Ini 1 bawah 2, jadi kali 2 tambah 2 berarti 51 kali 10 pangkat nih 1 dibagi 8, atau 5,1 dibagi 8. Nah, ini akan didapat angka sin sudut R atau sudut bias adalah kurang lebih 0,6 sekian. Ya, ini masih dalam bentuk angka. Nah, kita tinggal buat derajat. Yang jelas bahwa derajat ini atau sudut ini harus lebih kecil daripada sudut 60 derajat. Nah, kurang lebih ini lebih kecil dari 60 derajat. Nah, tinggal kita buat berapa sudut R ini, sehingga dalam kalkulator pakai arcus sinus, jadi dalam bentuk derajat. Nah, itulah pembahasan tentang contoh soal pembiasan pada dua media.